ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apa kiat menjauh dari fitnah? Karena banyak dai-dai yang menghalalkan musik dan big boss. Apa itu big boss? Saya tidak tahu big boss itu ya. Tapi kalau musik, itu jelas diharamkan ya. Dai-dai yang menghalalkan musik itu, yang menghalalkan macam-macam, itu tidak usah didengarkan. Itu dai-dai fitnah namanya. Jelas ya? Dai-dai fitnah itu disebutkan secara umum oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa du'atun ila abwabi jahannam. Dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam. Iya. Maka tidak boleh ditoleh pada hal yang seperti itu. Karena itu kalau belajar dari orang yang benar. Dengar dari orang yang benar. Dari dai-dai yang berada di atas akidah yang lurus, yang dianut oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam, 4 dan selainnya. Mereka juga berada di atas jalan para imam itu, manhaj para as-salaf itu tadi. Dan para dai yang dikenal penasihat bagi umat, ingin kebaikan bagi umat. Jelas ya? Sebagian dai itu ada yang berbicara ini dan itu. Sebenarnya bukan nasihat bagi umat. Iya. Ada satu, dia merasa dizalimi oleh pemerintah, makanya bicara sana sini. Satunya lagi urusannya bagaimana followernya banyak, pengikutnya, fansnya bertambah. Ya. Yang satunya lagi bagaimana dia mendapat kedudukan, ketenaran. Yang satunya lagi bagaimana bisnisnya lancar. Ya, maka ini bukan sifat-sifat orang yang diambil ilmu darinya. Jelas ya? Seorang dai itu dia penasihat bagi umat. Dan dia bisa berkorban apapun untuk kebaikan manusia. Nah, apa hukum membuka usaha dengan uang haram? Apa hukum sedekah dengan uang haram? Bagaimana jika sudah terlanjur makan dari uang haram? Ini hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua hal yang terkait dari sumber yang diharamkan. Iya. Apa-apa yang dia buka dari harta yang haram itu, dia bertobat darinya. Iya. Terkait dengan masalah harta haram, uang haram itu 2 jenis. Ada haram pada zatnya. Ini sama sekali tidak boleh dia pakai. Sebelum dia tahu hukum, setelah dia tahu hukum, dia bertobat, tidak bertobat, semuanya haram, tidak boleh dia gunakan. Tapi kalau dia haram pada jenis pekerjaannya seperti riba, itu memang dibedakan hukumnya antara orang yang tahu riba, hukum dosa riba, ya, kemudian dia bermuamalah riba, ini jenis dia tidak boleh gunakan harta itu sama sekali. Dengan orang yang dia tidak tahu hukum riba sebelumnya. Setelah dinasihati baru dia sadar, baru dia tobat. Maka untuk orang yang seperti ini, harta yang telah lalu itu menjadi milik dia. Tidak ada masalah. Berdasarkan ayat, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafu amruhu ilallah." Siapa yang datang kepadanya nasihat, lalu dia berhenti, maka untuk dia apa yang telah lalu. Dan perkaranya kembali kepada Allah. Ini kalau sampai kepadanya nasihat, lalu dia berhenti. Dikatakan untuk dia apa yang telah lalu. Dan perkaranya kembali kepada Allah. Apakah negeri Indonesia dapat sejahtera dan menjadi negara maju dengan menyampingkan masalah agama dan mengedepankan teknologi? Kalau menjadi maju dengan teknologi, ya mungkin saja. Sebab teknologi itu bagian dari dunia. Nah, mungkin kalau diberi kesejahteraan di sebagian keadaan, mungkin. Jelas ya?
Karena negeri itu, iya, kadang dia ingin maju, disebut di dalam Al-Quran, disebabkan karena mereka berpaling. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum bima kanu akhadnahum bagta fa idahum mublisun. Sampai ketika mereka lupa atau ketika mereka meninggalkan kewajiban yang mereka diperintah, ini sudah berpaling, dia tinggalkan, Allah beri ujian. Ujiannya apa? Kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Dibuat seakan-akan makmur, sejahtera, berkembang. Sampai ketika mereka merasa bangga dengan kemakmuran yang mereka dapatkan, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Dan mereka pun tidak bisa keluar darinya. Ya, kalau ingin hancur bisa seperti itu. Dia maju kemudian akan hancur dengan sehancur-hancurnya. Jelas ya? Tapi kalau dia ingin maju dan kemajuannya akan terus menjadi baik, maka caranya telah disebutkan di dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Itu cara kejayaan dan kemakmuran, dengan keimanan dan apa? Ketakwaan. Maka kalau dia kesampingkan agama, dia berpaling dari agama, ya mungkin diberi kemajuan. Terlihat dari sejumlah negeri kafir maju. Tapi ingat, nanti di belakangnya pasti akan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Iya. Jadi kalau ingin menghendaki kebaikan untuk sebuah negeri, harus selalu diperhatikan keimanan dan ketakwaan. Dijaga dari tauhid, kemurnian ibadah kepada Allah, dan ditinggalkan segala bentuk kesyirikan. Itu pokok dari kesejahteraan dan pokok yang menyebabkan kemajuan.